lalu Allah biarkan dia dalam kesalahan dan kesesatannya, itu bukan kezoliman, itu membiarkan dia dalam keadaannya. Salah satu sebab Allah membiarkan di dalam kesesatan dikarenakan maksiat. Caranya Allah butakan pandangannya tentang kebenaran. Dikasih tahu dalil Quran, dikasih tahu dalil hadis, nggak masuk, nggak bisa, nggak paham. Bahkan yang dia tahu ya udah apa yang mau menjadi hawa nafsu dia. Jadi seolah-olah kebenaran itu bukan lagi dari luar, tapi kebenaran itu apa yang dikatakan oleh dirinya. Sementara dirinya sendiri melakukan kemaksiatan. Maka dari inilah tidak ada orang yang lebih keras hatinya diberitahu kebenaran dibanding orang yang telah dibutakan hatinya. Mau dikasih tahu bagaimanapun, dia akan tetap kekeh dalam pendiriannya. Karena kemaksiatan. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kemaksiatan, kegelapan di dalam hati ini sampai dia nggak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran yang dampaknya adalah membenci kebenaran. Membenci kebenaran yang dampaknya adalah dia terus dalam kesesatan. Akhirnya yang lebih jelek lagi, dia perangi kebenaran. Menjadi orang yang paling besar, paling depan untuk memerangi kebenaran. Itulah orang yang Allah sesatkan. Wa may yudillillah wa may yahdillah an yashrah sadrahu lil-islam wa may yudil yaj'al sadrahu dayiqan harajan faka'annama yas'ada fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan dia ke kesesatan, Allah jadikan dadanya sempit untuk ibadah, sempit untuk belajar ilmu agama. Yaj'al sadrahu dayiqan, sempit dengar nasihat. Coba saja, kita udah bilangnya udah baik-baik sama dia, sholat ya, padahal kita ada pilih waktu terbaik, bahasa terbaik, dengan kalimat yang terbaik. Tapi kalau isinya itu adalah ibadah, langsung sempit dia, marah dia, nggak suka dia. Kenapa? Wa man yudillillah yaj'al lahu, barang siapa yang Allah inginkan sesat, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan di dadanya sempit. Ini hukuman kepada pelaku maksiat. Hukuman ini mungkin secara fisikis nggak kelihatan, tetapi secara iman jelas ada dampaknya. Maka banyak orang yang terlihat sehat secara fisikis, sehat secara jasad, sehat secara matanya, sehat telinganya, sehat badannya, sehat, tapi yang ternyata fi qulubihim marad, di hati mereka sakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya. Bagaimana penyakit hati? Benci kepada kebenaran, tidak suka kepada kebenaran, bahkan lebih condong kepada kemaksiatan dan syubhat, kerancuan dan kebimbangan. Itu di dalam hatinya. Kalau di dalam hati ini terus menguat, kata Imam Qayyim, maka akan mengantar kepada anggota badan. Tadi yang di dalam hati berat menerima kebenaran, akhirnya kebenaran dibenci. Begitu membenci kebenaran, ketika terus membenci kebenaran, apa yang terjadi? Dia berusaha menghalangi dengan tangannya kebenaran tadi. Jadi bukan lagi hatinya yang telah benci ini sekarang. Kebenciannya diimplementasikan menjadi sebuah perbuatan yang menghalangi kebenaran. Kalau ini terjadi, maka kegelapan dia di dunia dengan hatinya yang tidak bisa melihat kebenaran, itu akan menyebabkan kegelapan di dalam kuburnya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, tapi salawatku akan memberikan cahaya pada mereka di dalam kubur. Fa idza kana yaumul ma'ad, kalau di kuburnya dia gelap, maka nanti ketika dibangkitkan pada padang mahsyar, allat wujuhu uluwan zahiran yarahu kullu ahadin. Maka seperti itu, ya. Kalau nanti dia dibangkitkan hari kiamat, kegelapan tersebut naik ke wajahnya.
Kan disebutkan dalam dalam Al-Quran itu, bahwasannya wajah-wajah mereka hitam, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah mereka kotor, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kotor nggak pernah dibersihin, mungkin orang paling rajin ke salon. Tapi hitam karena hatinya menghitam, Allah jadikan wajahnya pun menghitam. Nggak ada cahaya keimanan, cahaya ketentraman, cahaya ketenangan. Allah mengatakan wujuhu yaumaidin wajifah. Wajah-wajah mereka ketika itu wujuhu yaumaidin ila rabbiha. Wajah-wajah mereka merunduk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an juga dikatakan ketika itu wajah-wajah mereka hitam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dibangkitkan di yaumul qiyamah. Wajah pelakunya hitam seperti arang. Alangkah hebatnya hukuman ini yang tidak sebanding dengan semua kelezatan dunia dari awal hingga akhirnya. Bagaimana halnya dengan hamba yang hidup dalam keadaan kesusahan dan keletihan dalam suatu masa yang bagaikan sekejap mimpi. Allah lah tempat meminta pertolongan.